Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmuda SPD. Saya mengajar di SDN Pengurus Dalam 3 Banjarmasin sebagai guru pendidikan agama Islam. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Batch 3 UIN Antasari Banjarmasin. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL 2 pada materi memahami pengertian wudhu dan tayamum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya ya hadir? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca doa dulu sama-sama supaya mendapatkan keberkahan oleh Allah. Tadahkan kedua tangannya. Berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Tepuk anak saleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua. Lihat hati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran dengan Ibu Mahmuda pada materi pendidikan agama Islam. Minggu kemarin masih ingatkah kita belajar tentang apa? Tentang apa ya? Tentang hadas. Apa atau hadas kemarin ya? Hadas itu pengertiannya apa dulu yang kemarin? Apa ya? Keadaan seseorang tidak suci, kemudian tidak bisa melakukan ibadah. Hadas itu terbagi jadi berapa kemarin? 2. Yang pertama hadas besar dan hadas kecil. Oke, minggu ini kita melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu membahas tentang pengertian wudhu dan tayamum. Nah, yang mana pada pembelajaran ini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian wudhu melalui metode ceramah, tanya jawab dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian tayamum melalui metode ceramah, tanya jawab dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat membedakan rukun wudhu dan tayamum melalui metode ceramah, tanya jawab, bernyanyi dengan baik dan benar. Sehingga setelah pembelajaran ini diharapkan kalian tahu apa itu rukun wudhu, apa itu rukun tayamum, apa sih pengertian wudhu, apa sih pengertian tayamum. Paham? Paham. Oke, sekarang coba lihat di layar nak, ini gambar orang apa? Berwudhu. Robi sedang berwudhu di suatu masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Saat berwudhu, ia memulai dengan niat. Kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, dan langsung membasuh kaki. Saat selesai wudhu, Robi lupa bahwa ia tidak membasuh telinganya. Bagaimana hukum wudhu dan sholatnya? Sah apa tidak? Sah. Kenapa jadi sah? Karena telinga itu adalah sunnah. Apakah wudhu dan sholatnya harus diulang? Tidak. Berarti wudhunya tetap sah. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita. Hari ini kita belajar tentang rukun wudhu dan tayamum. Rukun wudhu itu harus dilaksanakan. Jika tidak, wudhunya menjadi batal. Begitu juga dengan rukun tayamum.
Nih, wudu artinya membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci dan menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum artinya menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar menggunakan debu yang suci. Jadi tayamum itu akan menggunakan debu. Saat kapan tayamum itu digunakan? Saat tidak ditemukannya air. Misalkan kalian di perjalanan tidak ditemukan air, boleh diganti dengan tayamum. Nah, kemudian tayamum dilakukan jika tidak air dan dalam keadaan sakit. Misalkan kalian sakit, tidak boleh terkena air, misalkan korengan, tahu korengan? Atau luka di sini tidak bisa terkena air, boleh diganti dengan tayamum tadi. Atau misalkan sedang dalam perjalanan tidak ada air, boleh dengan tayamum. Wudu menggunakan air, tayamum menggunakan debu. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian rukun wudu ada berapa? 6 ya. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Oke, nah itu tentang rukun wudu. Kalau rukun tayamum cuman ada 2. Siapa yang tahu? Rukun tayamum ada 2. Apa aja? Niat. Yang kedua Membasuh muka dan membasuh apa mengusapkan? Ya, mengusapkan debu kemana? Ke muka dan telapak tangan. Nah, minggu kemarin masih ingat lagu tentang tepuk wudu dan tata cara tayamum? Masih ingat? Ayo kita nyanyikan sama-sama lagi. Bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Oke, lagu yang kedua. bersih-bersih dengan debu, dilakukan bila tidak ada air. Sakit dan perjalanan sebagai pengganti wudu, yuk kita kenal dengan tayamum. Ambil debu, tepuk-tepuk basuh muka, ambil debu kembali dan juga tepuk-tepuk, basuh tangan kanan kiri. Sekarang kita lakukan permainan. Permainannya ini namanya adalah talking stick. Dengan cara, ya perhatikan, ini ada spidol. Spidol ini nanti akan berjalan ke teman kalian yang di samping dengan diiringi musik. Jika musiknya itu berhenti, siapa yang memegang spidol itu maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dengan ibu. Ya, jadi spidolnya ini diserahkan ke teman sampingnya. Misalkan dari ujung sana sampai ke ujung situ. Kemudian Ismi, jika musiknya belum berhenti, oper spidolnya ke Taskia. Kemudian Taskia sampai ke ujung. Jika spidol ini musiknya berhenti di tempat salah satu teman kalian, itu yang maju ke depan dan menjawab pertanyaan ibu. Paham? Paham ya? Pertanyaannya seputar pembelajaran kita hari ini tentang pengertian wudu, rukun tayamum, pengertian tayamum. Paham? Paham. Jangan dilempar.
Jangan takut. Jangan takut ya. Mikaela yang dapat spidolnya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang istiadah dan tadi kita sudah belajar tentang pengertian wudhu dan tayamum. Oke. Wudhu itu membersihkannya dengan apa, sayang? Iya, berwudhu membersihkannya dengan apa? Dengan air. Benar apa tidak? Benar. Oke. Kemudian tayamum membersihkannya dengan apa? Debu. Dengan debu. Benar apa tidak? Benar. Rukun wudhu ada berapa? 6. Ada 6. Mikaela Badi, benar apa tidak? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Mikaela. Dari pembelajaran ini siapa yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu berikan tadi? Coba, Tia. Tia bisa? Ayo sini. Sini. Iya, Tia bisa nih. Yang pertama, tentang pengertian wudhu. Wudhu tadi apa, Nak? Wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil. Hadas kecil. Kemudian tayamum. Ayo, jangan ketawa. Adalah membersihkan kotoran dengan apa? Dengan debu. Dengan debu. Kemudian rukun wudhu ada berapa? Wudhu ada berapa? Ada 5. Ada 5 apa ada 6? Ada 6. Kemudian rukun tayamum ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kalau berwudhu itu menggunakan apa? Air. Kalau tayamum menggunakan debu. Oke, nih sudah disimpulkan oleh Tia. Minggu depan kita akan belajar tentang tata cara wudhu dan tayamum. Kalian nanti akan mempraktekkan tata cara wudhu dan tayamum. Di rumah dipelajari dulu, Nak, lah. Iya, sekarang buka bukunya di halaman 41. Di sana ada soal. Silakan nanti kalian di rumah jawab soal itu. PR-nya soal itu dijawab di rumah di buku latihan. Ya, minggu depan dikumpul. Paham? Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba lihat di sekitarnya apa ada sampah. Jika ada, ambil, nanti kita buang di tempat sampah. Ya, terima kasih atas perhatian. Kita baca doa dulu sama-sama ya. Tadahkan kedua tangannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.